Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 31 Maret 2023 bersama Pastor Ignatius Wele Rubun MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Salam jumpa para sahabat Fresh Juice. Hari ini Jumat tanggal 31 Maret 2023. Kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Wele Rubun MSC. Seperti biasa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam ruang Fresh Juice, maka kepada Anda akan dibacakan terlebih dahulu bacaan Injil harian hari ini, dan kemudian akan menyusul sebuah permenungan kita bersama tentang bacaan Injil tersebut. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Saya akan membacakannya untuk Anda sekalian. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam permenungan bersama kita tentang bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat bagaimana dinamika Tuhan kita Yesus Kristus yang terus move on, tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah pada keadaan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Karena itu fokus permenungan kita atas bacaan Injil hari ini adalah jangan pernah menyerah dan berhenti untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan bagaimana tanggapan dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi itu. Lihat, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Mereka, orang-orang Yahudi itu menuduh Yesus sebagai penghujat Allah, karena Yesus mengatakan bahwa Dia adalah anak Allah.
Orang-orang Yahudi telah melihat sendiri pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Allah Bapa sendiri yang harus dikerjakan oleh Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus. Namun orang-orang Yahudi itu tidak memahami. Mereka tidak mengerti bahwa pekerjaan yang dikerjakan Putra adalah pekerjaan Bapa. Orang-orang Yahudi itu tidak mengerti, tidak memahami kesatuan antara Bapa dan Putra. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus hanyalah seorang manusia biasa. Karena itu mereka sangat keberatan jika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian ini menjadi alasan bagi mereka untuk melemparinya dengan batu, menangkapnya dan menghukumnya. Lantas lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus mencoba memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi tentang dirinya dalam kesatuan dengan Bapa dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan olehnya yang adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadanya. Tetapi tetap saja orang-orang Yahudi tidak terima dan mereka tetap mau mencelakai Tuhan Yesus. Namun penginjil Yohanes mencatat bahwa Yesus luput dari tangan mereka dan kemudian ia pergi ke seberang Yordan, ke tempat dahulu Yohanes membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Ia berbuat baik di situ. Banyak orang datang kepadanya. Dan banyak orang yang datang kepadanya di situ percaya kepadanya. Para sahabat Fresh Juice, saya tertarik untuk menggarisbawahi bahwa dalam kehidupan harian kita, interaksi antara kita manusia satu sama lain, wujudnya bisa asosiasi, tetapi juga bisa disosiasi. Artinya, interaksi kita bisa muncul dalam wujud toleransi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, gotong royong, rukun dan damai. Tetapi juga interaksi kita dengan sesama bisa berwujud kompetisi, persaingan, pertentangan, dan konflik. Kehadiran kita di hadapan sesama dan perbuatan kita, sekalipun itu perbuatan baik, tidak selalu diterima oleh semua orang. Ada orang yang menerima kita, tetapi ada juga orang yang tidak suka dan menolak kita. Kehidupan kita dan perbuatan kita tidak mungkin selamanya akan memuaskan dan menyenangkan bagi semua orang. Karena orang lain sering memakai frame berpikirnya untuk menakar dan menilai keberadaan kita. Dan kalau orang lain sudah kokoh menggunakan frame-nya untuk memberi argumentasi, maka tentu akan sulit untuk memberikan pemahaman kepadanya karena dia sudah membentengi dan menutupi diri dengan frame-nya tersebut. Inilah sebenarnya yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah punya frame sendiri. Mereka membingkai diri pikiran mereka dengan cara pikirnya. Karena itu frame-nya itu menjadi tembok yang menutupi segala penjelasan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada mereka. Ujung-ujungnya mereka tetap bersandar pada frame-nya dan menolak Yesus. Karena itu bagi saya melalui Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk peka dan mampu membaca keadaan maupun cara berpikir dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mudah menerima pendapat dan penjelasan kita. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajarkan apa yang perlu kita lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Pertama, pesannya bagi kita adalah jangan menaruh harapan palsu bahwa perbuatan baik kita akan diterima oleh semua orang. Karena dapat saja terjadi bahwa dari orang-orang yang kepadanya kita berbuat baik itu, ada yang tidak menerimanya. Bahkan mungkin saja mereka akan mencurigai perbuatan baik kita, menuduh yang bukan-bukan,
dan dapat juga mencari celah untuk menjerat kita. Tetapi Yesus juga mengajak kita untuk menyiapkan diri, menerima resiko-resiko seperti dihina, dicela, diejek, bahkan dipersulit, dan dapat saja nyawa menjadi terancam. Kedua, karena itu kita sendiri perlu memiliki motivasi yang kuat dan murni dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan baik itu bukan untuk diri kita semata, melainkan untuk dan terutama demi kemuliaan nama Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan baik itu bukan perbuatan dan pekerjaan kita, melainkan perbuatan dan pekerjaan Allah. Kita dipanggil dan diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah supaya banyak orang boleh mengalami keselamatan. Kita tidak bekerja untuk cari nama atau demi nama baik kita. Kita tidak melakukan perbuatan baik untuk memperoleh pujian dan sanjungan. Kita melakukan perbuatan baik karena Allah melalui kita menunjukkan belas kasih dan cintanya kepada dunia. Kita adalah alat Allah yang bekerja untuk kemuliaan nama Allah. Karena itu jika ada motivasi dan tujuan mulia ini di dalam diri kita, pasti kita kuat dan bertahan. Ketiga, maka penolakan yang kita terima saat melakukan perbuatan baik tidaklah harus membuat kita patah semangat, mandek, tidak perlu lagi untuk berbuat baik, atau kita berhenti untuk berbuat baik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak terus berada di suatu tempat, tetapi perlu mobile, bergerak, berjalan juga ke tempat lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang di tempat lain. Karena itu Tuhan Yesus pergi dan tinggal di tempat Yohanes dulu membaptis orang. Dan ketika Tuhan Yesus tinggal di sana dan melakukan perbuatan baik, banyak orang di situ datang kepadanya dan percaya kepadanya. Jadi pesannya, jangan menghabiskan energi, waktu, tenaga, biaya untuk suatu tempat yang jelas-jelas orang-orangnya menolak perbuatan baikmu. Bergeraklah, berjalanlah ke tempat lain yang mungkin orang-orangnya akan menerima perbuatan-perbuatan baikmu dan mereka akan mensyukurinya sebagai berkat kasih dan kemurahan dari Tuhan untuk mereka. Artinya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Teruslah berbuat baik dan jadikan dirimu perpanjangan mulut Allah, perpanjangan hati Allah, perpanjangan tangan kasih Allah bagi sesama manusia yang lain. Para sahabat Fresh Juice yang diberkati Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan kita hari ini dengan mengutip kata-kata bijak dari Mother Teresa dari Kalkuta sebagai berikut. Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, berbuatlah jujur. Apa yang engkau bangun selama bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, tetap bangunlah. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu penuh pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja esok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun, tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah berbuat baik. Berikan yang terbaik. Karena pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan engkau dengan mereka.
Sahabat Fresh Juice, mari kita belajar untuk tidak menyerah pada keadaan, tidak putus asa, tidak merasa ada jalan buntu ketika sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan teruslah melakukan pekerjaan Tuhan, karena pada akhirnya ini adalah urusan engkau dengan Tuhanmu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup dan pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan, agar engkau boleh menjadi saluran berkat kasih Allah, saluran kebaikan hati Allah bagi sesama. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 31 Maret 2023. Terima kasih kepada Pastor Ignatius Wele Rubun untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.